Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Masih dalam perang Badar Kubro, peperangan Islam pertama yang menentukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta pendapat para sahabat tentang para tawanan. Umar bin Khattab mengusulkan agar para tawanan itu dibunuh. Sangat berbahaya jika melepaskan mereka, walau keluarganya menebus dengan gunung harta, sebab mereka dapat kembali memerangi kaum muslimin. Abu Bakar berpendapat lain, yang mengusulkan agar para tawanan dibiarkan ditebus keluarganya dengan harapan mudah-mudahan suatu saat kelak mereka mau mengikuti ajaran Islam. Lagi pula, uang yang dibayarkan dapat digunakan untuk melengkapi persenjataan kaum muslimin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam cenderung pada pendapat Umar. Beliau berdiam sementara di luar Madinah untuk menunggu tebusan dari pihak Quraisy. Para tawanan pun ditebus dengan uang dan mereka kembali bebas. Namun setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat berita bahwa pihak Quraisy sedang mengadakan persiapan penyerbuan dengan sejumlah pasukan yang jauh lebih besar. Sebagian besar para tawanan bergabung dengan pasukan baru itu. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyadari bahwa saran Umar lebih tepat. Tidak pantas bagi seorang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai tahanan sebelum menghancurkan musuh-musuhnya di muka bumi. Setelah itu, harta rampasan perang dibagikan dengan rata kepada pasukan. Mereka pun kembali ke Madinah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung menuju masjid untuk memberitakan kemenangan serta mengumumkan nama-nama bangsawan Quraisy yang mati. Setelah itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke rumah Utsman bin Affan untuk menjenguk Ruqayyah, putrinya yang sudah lama terbaring sakit. Utsman bin Affan memang diminta Rasulullah menjaga istri dan anaknya, sehingga Utsman tidak mengerti pertempuran Badar. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba, Utsman malah menangis sambil memeluk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena ternyata Ruqayyah telah wafat ketika beliau masih di luar Madinah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diantar ke makam Ruqayyah. Beberapa sahabat berusaha menghibur kesedihan yang membebani dada beliau. Mereka menemani pula beliau pulang ke rumah. Di tengah perjalanan pulang, seorang Yahudi memandang Rasulullah dengan sinis sambil berkata, para bangsawan Quraisy memang tidak mempunyai keahlian dalam perang. Kalau saja kalian berperang melawan kami, kalian baru akan mengetahui bahwa kamilah sebenar-benarnya prajurit. Para sahabat tidak membalas perkataan sinis itu karena tidak tega melukai kesedihan di hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun tidak menghiraukan ejekan dengki itu dan terus melangkah menuju rumah. Setelah duka ditinggal Ruqayyah, Utsman kemudian menikahi adik Ruqayyah, Ummu Kulsum. Ummu Kulsum juga diusir oleh kedua mertuanya, Abu Lahab dan istrinya Ummu Jamil serta suaminya Utaibah, adik Utsbah. Karena menikahi dua putri Nabi inilah Utsman digelari
Zunnurain, si pemilik dua cahaya. Sudah beberapa lama putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Ruqayyah terserang sakit dan tidak kunjung sembuh. Musuh-musuh Allah dan Rasulullah dari kalangan Yahudi dan orang-orang munafik mulai menyebarkan desas-desus. Kalau memang Muhammad itu seorang nabi, tentu ia dengan mudah bisa menyembuhkan penyakit putrinya. Jangan-jangan dia memang bukan seorang nabi, melainkan tukang sihir timpal yang lain. Dulu di Mekah, sihirnya berhasil memikat banyak orang, tetapi di sini ternyata tidak mempan. Desas-desus yang beredar gencar membuat keimanan sebagian orang mulai goyah. Orang-orang munafik yang dipimpin Abdullah bin Ubay semakin bersemangat mengatakan ini dan itu tentang pribadi Rasulullah. Mendengar itu, sebagian muslim bangkit amarahnya. Mereka melawan desas-desus itu dengan sanjungan, pujian, dan pemujaan kepada Rasulullah. Jangankan menyembuhkan penyakit, menghidupkan orang mati pun tentu Rasulullah bisa. Demikian kata mereka. Mendengar hal-hal seperti itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera datang dan berkata, "Janganlah kalian menyanjung-nyanjung diriku. Bagaimana kami tidak akan menyanjung dirimu ya Rasulullah? Bukankah engkau adalah pemimpin kami semua?" Beliau menggeleng. Beliau kemudian berkata bahwa dirinya hanyalah manusia biasa. Ia tidak dapat menolak atau menyembuhkan penyakit apabila hal itu memang sudah dikehendaki Allah. Beliau adalah manusia yang juga dapat menangis, tertawa, kepayahan, kesegaran, tidur, marah, senang, lapar, dahaga, makan, dan perlu pergi ke pasar seperti orang lain. Bahkan Rasulullah sendiri menderita sakit. Seorang tabib dipanggil datang untuk melakukan penyembuhan. Tabib itu melakukan pembekaman agar darah yang mengandung penyakit keluar. Namun begitu darah Rasulullah keluar, tabib yang suka menyanjung itu menjilati darah beliau. Segera saja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang tabib itu dengan keras sambil berkata, "Semua darah haram. Semua darah haram." Demikianlah, di satu sisi ada orang yang membenci Rasulullah, sementara di sisi lain banyak orang yang justru memuja beliau secara berlebihan. Sehari sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Madinah, berita kemenangan dibawa oleh Zaid bin Haritsah dan Abdullah bin Rawahah dari dua jurusan yang berlainan. Kaum muslimin segera keluar rumah dan bergembira menyambut kemenangan besar ini. Semoga kisah ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kelak kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin.